17.000. Oh, masih kembalian lah. Ya, ukuran masih ada lah, masih ada. Ya walaupun 3 sampai 4. Gue kayak pernah lihat video terakhir dia tuh cuy, bareng Ali Taher. Oh ya, jangan hujat Ali Taher. Jangan mau dipoli, jangan mau dipoligami. Oh mama muda, jangan mau dipoligami. Itu lagunya siapa? Ali Taher. Lagu Ali Taher Fit Lutfia Gizal. Kok mau? Kepaksa, Pak. Ali Taher dengerin tuh, kepaksa. Berarti podcast sambil ngerosting, posting obrolan yang gak penting, sedikitnya lenting. Jangan ambil pusing, kami cuma acting, jadi elo jangan darting. Posting podcast sambil ngerosting, anjing. Kan dari kasus Anjay itu, katanya lu putus sama siapa kok? Sama siapa dia putus dari siapa? mantan pelakor. Bukan ini, tepung bumbu. Ya kan sejenis. Apa maksudnya sama-sama, bedanya santan sama bener nggak sih itu? Yang santan kelapa atau apa? Tepung bumbu. Yang mana tuh? Micin. Kok yang micin sih? Kan ada yang micin. Bukan. Micin ya? Yo ini itu loh. Sambel. Oh bisa. Kan pedes. Kayak gue yang bro. Maaf ya Bu ya. Tante, maaf ya tante ya. Cuma bercanda. Tante kapan nikah sama bokap lu? Manggil tante. Itu putus karena apa sih? Ya karena keadaan waktu itu, Mas. Jadi rame-rame itu. Oh. Berarti benar gara-gara Anjay itu. Ya bisa dibilang seperti itu. Salah satu mereka. Oh, merasa kecewa dengan apa yang dilakukan Mas Lutfi dengan hal tersebut. Atau karena nggak kuat mentalnya. Karena hujatan dari netizen. Malu mungkin atau Bukannya gimana. dasarnya duit. Kan dulu bro. Oh, Kan iya. si dia aja belum tentu nih. Iya kan mentalnya kan belum terlatih mungkin. Ya. Jadi sebenarnya kalau masalah dihujat itu justru malah gue yang belajar dari mereka. Kan pada saat itu ada banyak keadaan yang oh ternyata seperti ini ya. Gue yang malah belajar gitu, malah giliran gue yang dihujat malah bubar jalan yang belakangnya. Tadi gak disupport ya bro. Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi semua ada hikmahnya. Hikmahnya adalah gue tidak baik untuk dia dan dia tidak baik untuk gue. Tapi gue nggak yakin lu cinta beneran sama dia. Katanya settingan juga tuh. Pak, kalau settingan gue 4,5 tahun nggak mungkin, Pak. Ya bisa jadi. Oh namanya Kan settingan kalau- kan makin lama makin banyak. Kan perpanjang kita ngotak rumah perpanjang tambah Iya. tahun tambah naik kan. Masalahnya dulu itu kalaupun dibilang settingan 4,5 tahun ini gue nggak publish gitu. Maksudnya ada media-media gue menghindar ya, memang kita tenang aja, nah waktu itu memang nggak disetting. Oh gitu. Yang bilang pertama kita putus siapa? Mereka dia Oh dia. Mereka cuy, dua berarti lagi. Kayaknya ibu sama anak ya. Kalau semua. bener tuh. Kalau itu aku nggak mau ikut-ikut. ya. Kalau gue tipe orang yang begini, ketika lu mencintai wanita, lu cintai juga ibunya. Karena ketika lu mencintai ibunya, anaknya juga akan merasa wah berarti dia sayang dengan keluarga gua. Sebatas itu, dan gua lakukan itu di setiap gua pacaran. Bahkan sampai yang sekarang pun gua melakukan hal yang sama. Oh sekarang udah punya lagi nih. Udah punya calon istri, malah Oktober gua nikah. Kayak lu nggak tahu, lu yang Oktober bantuin gua Oktober. Kita diundang nggak nih? Kita diundang nggak? Ya enggak lah. Untung kan jadi kita nggak nyumbang coy. Bayangin kita nyumbang teman-teman biasa mungkin bisa lah.
Kalau beberapa kita amplop kosong. makanya kita mau nyumbang 50. Tapi ngomong amplop kosong gue pernah ngasih amplop tapi gak diisi. Parah. Itu zaman sebelum jadi public figure ya, belum dikenal ya. Apa udah gara-gara gini, gue ngambil amplop di mobil kan, udah sampai depan apa namanya lift, mau ngasih, kok tipis tuh. Salah ambil. Bukan, lupa masukin uangnya mas. udah lo tutup. Udah gue tuh Udah lem. daripada gue balik lagi di bawah ya kan, gue taruh aja terus gitu. Terus zaman sekarang udah canggih kan. Aduh ada scan barcode. Oh yaudah deh, dia udah masuk amplop kosong. Gue scan barcode, gue transfer. Tapi kan tetap Masih ngasih. Untung ada scan barcode, kalau enggak ya thanksin lah. Oke. Amplopnya terus ada namanya kan Lutfi Agizar, Nggak ada. kosong. Berarti besok rencana nikah juga ada scan barcode yang jagain buat amplop kosong. Lu yang jagain. Kita yang kerja bro. Iya, gitu. Ya. Itu tadi apa namanya asmara dari Mas Lutfi ya. By the way calonnya siapa sih? Udah tahu pasti. Nadia Indri bro. Nadia Indri. Mungkin netizen pada nggak tahu. Itu maksudnya public figure. Ketemu di mana mana Nadia Indri? Nadia Indri itu Putri Pariwisata 2019. Terus juga pemain sinetron juga. Sinetron apaan? Dia pernah apa ya? Tamu Tak Diundang waktu itu sama Arya Saloka. Tamu Tak Diundang horor berarti. Enggak, komedi. Oh, komedi. Sama ada peran pemain pemain Semarang namanya Bisma. Oh. Bisma itu kan yang I love you so well itu kan? Bukan, itu Smash. Oh itu Smash. Itu tapi Bisma namanya. Iya. Bisma itu kalau Bismania. Mantap. Bismania. Nanti biar dapat endosan dari Hartono. Hari dan Yanto. Pak Bos. Gitu. Ntar kita pulang aja dah dibonusin tiket. Wah ini udah tiket mudik nih. Pak Jokowi ini mau mudik nih. Dua orang ini mau mudik. Kan Pak setelah Jokowi. lebaran. Kayak yang ini tampil setelah lebaran. Setelah program apa nggak dibolehin mudik itu bisa dibolehin baru kita mudik gitu. Insya Allah. Kalau nggak ketahuan. Gitu. Oke ya, tadi kita udah bicara tentang asmaranya Mas Lutfi. Terus menyikapi netizen yang pada nggak seneng nih kayaknya sama Mas Lutfi nih. Hujatan-hujatan. Terus sampai kadang hal-hal apapun dikaitin yang jelek-jelek, negatif-negatif dikaitin sama Mas Lutfi. Nah itu, mungkin orang udah terbiasa dengan seperti itu. Tapi ada nggak maksudnya kayak gua tuh bukan seperti itu gitu loh. Gua tuh nggak seperti itu. Gitu. Ya, gua sih kalau di sosial media ya mau terserah kalian mau melakukan hal apapun. Yang jelas jangan hina keluarga gua. Jangan hina nyokap gua dan kakak gua, itu bukan hal yang tepat. Bahkan jangan hina pasangan gua. Kalau lu mau hina gua ke gua aja. Gitu. Kalau gua pas lagi gak iseng ya, lu aman-aman aja, terserah lu gitu. Dan ketika lu menghujat seseorang, menghina seseorang, disitulah lu akan dilihat bahwa lu sendiri yang kualitasnya ternyata seperti itu. Oke. Terus juga kalau pas gua lagi iseng, ya paling iseng ke Polres juga gua. Gue kayak tahu tuh kasusnya tuh. Tapi mungkin netizen nggak tahu prestasi Mas Lutfi itu apa aja sih. Mungkin mumpung lagi ada kamera bisa ditunjukin ke netizen. Nah, lo iya. ngujat gua, lo ngejekin gua nggak ada prestasi. Itu mungkin ada prestasi apa tuh tadi grand finalis Elmen selain itu kayak ada gue pernah lihat itu postingan dari siapa gitu kan fanbase Lutfi Nadia atau siapa gitu dia posting kayak pakai pemenang apa ya? Pemenang kepribadian itu pemenang kepribadian. Deno Kenang Semarang ya berarti ya. Di daerah. Ini putra daerah berarti nih. Itu pemenang apa kak? Juara 5 besar, terus juara kepribadian. Kepribadian maksudnya? Karena pada saat karantina gue tuh orang yang paling nice. Tuh aslinya nice. Gitu. Jadi dia udah mendapatkan juara pemenang kepribadian secara tidak langsung. Itu ya jurinya yang salah apa? Lagi kilau kayaknya. Atau mungkin waktu itu memang dia pribadinya baik ya cuy. Mungkin setelah kenal dengan lingkungan yang gimana akhirnya pribadinya jadi berubah. Lebih batas. Ayo lah, aku perhati ya mas, ki bisa menang ki biyen yo. Mungkin salah
nyontreng. Itu waktu masih sekolah ya berarti ya? SMA. Masih Semarang. SMA 6 loh. SMA 6 cuy. SMA 6 Semarang. Teman-teman tuh. SMA 6 yang nggak kenal Mas Lutfi, Parah lo sih. Gak mungkin mas. nggak mungkin ya. Nggak Guru-guru mungkin juga pasti kenal. Bangga pernah nggak dari teman-teman dari SMA 6 Oh, sampai atau- sekarang kalau ke SMA 6 di aula itu ada foto gede banget. Lutfi Agizal. Yakin sampai sekarang. Nah. Dari kelas 3 gua SMA 2013 sampai sekarang. Tujuannya apa tuh? Dipasang foto tujuannya apa? Dipersiupkan. Kan biasanya foto-foto itu kan biasanya pahlawan-pahlawan gitu ya kalau di sekolahnya itu. Foto Mas Lutfi terus bawahnya itu ada keterangan apa nih? Say no to drugs. Oh gitu. Ya, terus say no to drugs dan say no to tawuran. Kenapa fotonya Mas Lutfi emang di SMA 6 yang bisa jadi Figur. public figure Mas Lutfi atau ada Mungkin yang lain? dulu yang mau nggak dibayar cuma saya. Enggak. Jadi kebetulan ada satu program yang dimana siswa-siswa yang prestasi pada saat itu kan gue mewakili nasional tuh, prestasi bisa dibilang. Karena SMA mewakili nasional, terus foto situ. Terus memang juga gue salah satu orang yang nggak pernah berantem selama SMA. Walaupun badan gue elemen tuh gede banget, paling gede aku mas. Se SMA paling gede. Aku dari kelas 2 nge-gym, kelas 1 semester 2 sampai kelas 3 tuh baru nge-gym. Badan tuh paling gede. Teman-teman ada ribut-ribut apa-apa, aku diajak. Tapi untuk menengahi gitu. Dan sampai sekarang pas SMA itu lulus aku nggak pernah berantem. Memang gue nggak, walaupun badan gede tapi gue nggak suka berantem. Karena gue berpikir seperti ini. Di KTP kalian ada tulisannya Indonesia, kenapa kita harus berantem sama KTP Indonesia? Kalau lu WNA, gue ngajak berantem warga negara Indonesia, gue mungkin akan mau. Tapi kalau sama-sama WNI, buat apa? Itu saudara. Dulu kita 1945 berjuang melawan Belanda, kita bersatu. Udah merdeka masa kita berantem? Itu berantem fisik. Iya, fisik. Kalau berantem online? Ya sering. Oke nih, ini kan udah semua nih ya. Sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya aja bro. Ya. Segmen apa tuh Kak? Pernah nggak pernah? Pernah nggak pernah. Jadi pernah nggak pernah itu kita ngasih pertanyaan, pernah nggak sih lo gini-gini. Nah nanti tinggal jawab pernah. Ini spontan atau cuy, nggak spontan. Spontanitas gitu kan. Dari lo aja. Oke, dari gue ya nih. Jawab cepat terus kasih apa Oke. ya? Alasannya lah, Alasan. jelasin lah ya. Pernah. nggak? Anjing. Jangan ngomong cuy, nanti dilaporin nih. Pernah nggak pijat plus? Nggak pernah. Wah, masa sih nggak pernah? Pernah. Wah bohong dia nih, bohong nih. Nggak Biasanya pernah. Lutfi Agizal kalau bohong tuh kupingnya gerak-gerak. Tapi tahu nggak pijat plus di mana? Di Jakarta ke Semarang. Karena kita di Jakarta dulu bro. Pernah nggak pijat plus tapi dia tahu Jakarta atau Semarang gitu. Itu Tahu belum tentu pernah. tahu karena Tahu informasi. Karena kita kan belajar mencari informasi. Itu fungsinya. karena kan edukasi. nggak ada tulisannya pijat ini plus pijat ini plus tempat ini. Tahu karena bergaul, ya kan kasih tahu. Oh berarti temennya yang pernah ya. Mohon maaf ini orangnya yang di Semarang yang ngajarin ini, yang di Jakarta ini. Kagak cuy, gue bener. Gue kadang mungkin paling katrok ya. Gue mungkin karaoke pernah, dugem pernah, cuma pijet sama sekali belum pernah. Dalamnya kayak apa tuh gue penasaran, cuma pengen lihat doang terus keluar. Oh belum masuk berarti. Belum Kalau pernah aku sama kalau sekali. pijat itu sama paling senang tuh sama bapak-bapak yang diurut sama mbok-mbok. Kalau pas lagi masuk angin tuh mbok-mbok, wah anginnya kesedot. Oh, apa? Biasanya gitu. Biasanya kan Tapi kalau pas lagi pegel-pegel, bapak-bapak kuli, wong bodohnya wah itu enak banget, seger banget. Ya, dan kedua cuy. Oke, Tapi ngomong-ngomong pijat itu saya nggak sih? gue belum pernah bener. Nah, Kapan dah berarti ada? dia. Lu udah pernah tak? Pernah dong sama istri gua. Wes. Gini. Lu harus pijatnya gini cuy. Nanti gue udah nikah gue udah jawab deh. Oke. Pernah atau nggak pernah? Pernah atau nggak pernah gimana sih nggak enak? Ya benar dong. Pernah nggak pernah? Oh, pernah nggak pernah? Pernah nggak bohongin cewek lo yang sekarang masalah duit? Pernah. Karena hal apa tuh? Karena ini apa namanya pas awal-awal. Gimana? Aduh, nggak lagi pas awal-awal kebetulan dia ulang tahun. Gitu kan. Terus pengen beliin apa ya kan, bingung, aduh aku lagi nggak ada duit nih gitu. Gue tes dulu, tapi tuh gue inget
oh nggak usah, aku nggak butuh kado kok gitu. Oh iya deh. Bohong. Beneran nggak dibeliin kado? Enggak. Ih, tega. 2 hari kemudian gue beliin. Gue mau ngecek Masih responnya. dibeliin. Iya, Itu? cek responnya. Tapi itu gue malah ajakin jalan-jalan. emang sebenarnya punya duit. Ada, tapi nggak banyak, Wak. Terus kenapa alasan nggak beliin kado? Karena di ya, saat itu? gue kan mau mengenal calon gue ini mau jadi istri ya. Bahkan dia melihat dari sudut pandang money oriented atau kan yang pengen jadi istri, yang pengen dia jadi istri kan kamu, belum tentu dia pengen jadi kamu. ngecek dulu money oriented apa enggak. Oh ternyata tidak money oriented. Oke. Jadi gue bohong dulu, 2 hari kemudian kok nggak marah, yaudah gue beliin. Ngetes lah ya, ngetes ya. Ngetes. Betul. Boljuk. Oke. Iya, Nah, Boleh juga. Nah, sekarang pernah nggak selama sama yang sekarang kepikiran, gue kangen sama mantan gue nih? Gua sih nggak pernah lagi lah, kalau pernah bisa ditonjok boleh. Yakin nggak pernah? Nggak pernah. Sekali pun? Nggak pernah, tapi ada caranya tuh. Caranya adalah, gimana keadaan mantanmu yang dulu, gimana sih ini gimana? Sekarang gimana dia? Ya gue tanya dulu mantannya dia. Oke. Kan dia tanya balik ya. biar ini ya, biar nggak berantem ya. Terus kita ya, caranya ya. gimana mantannya sekarang? Nah, aku aja nggak pernah tahu, kan diblokir. Coba lihat sekarang. Iya. Kan kalau dia nggak tanya tentang nggak tanya balik soal mantan. Ya dong. Gue pancing lagi. Coba dong lihat Instagram mantanmu kayak gimana enggak? Coba lihat. Wah, kan nggak bahagia ya kayaknya ya gitu. Oh, coba deh dia gantian. Mantanmu coba deh. Ya. Gitu. Ada caranya, Pak. Oke, lanjut. Pernah nggak ngerasa jengkel atau gondok sama orang tua pacar? Nggak pernah. Yakin, serius. Emang selama ini baik-baik terus? Alhamdulillah baik-baik. Oke. Karena dari awal gue udah bilang kalau gue pengen deket sama anaknya tujuannya bukan untuk pacaran. Gue udah tua, Pak. Gue udah 26 gitu. Gue mau cari calon istri, kalau memang disetujui, gue akan melangkah dengan niat yang baik. Inna amanu biniat. Segala sesuatu kalau niatnya baik, insya Allah jalannya juga baik. Amin. Terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Pernah nggak ngerasa bosan dengan sensasional yang dilakuin? Untuk konten, Terlepas untuk konten ataupun untuk mau di YouTube ataupun enggak gitu. yakin gue ngilang. Nanti kalian kangen. Nanti kalian gak bisa ngehujat orang lain. Iya. Itu tuh orang yang kalian hujat itu terima. Tuh, Gitu. ntar lo gak ada tempat buat ngehujat lagi lo. Ntar tangan lu gatel, galer. Nah. Kita itu harus bersyukur dengan adanya Mas Lutfi itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kan gitu. Kalau semua orang baik kita nggak tahu yang buruk yang seperti apa. Tapi semua orang buruk kita nggak tahu yang baik yang seperti apa. Jadi hidup itu harus balance. Benar. Antara baik dan buruk. Walaupun cuma sebatas di depan kamera. Tapi kita harus menelaah sedalam-dalamnya orang tersebut gimmick atau murni asli gitu. Sama kan. kayak gini, nih gendut, ini kurus. Benar. Ini tatoan, ini tidak tatoan. Benar. Ini tatoan tapi baik, ini nggak tatoan tapi brengsek. Gitu. Harus ada kalanya. Jadi lebih baik kita sebelum menilai orang itu kita menilai diri sendiri, ya kan? Terus ada lagi, ini kacamatanya diginiin bisa, ini Bisa. kacamatanya. Ketawa. Jadi ini yang kacamata beneran, nih kacamata pencitraan. Ini ada yang pakai topi, ini nggak ada yang pakai topi. Kagak ada, gitu cuy. Jadi Ini ada yang jelek, ini ada yang lebih jelek. kita nggak tahu ya, kita di depan, oh gua puasa tapi di belakang makan kan kita nggak tahu. Jadi ya udah. Sama, Lo kayak nyindir gue nih. Ada lagi. Ini ada yang Muslim, ini ada yang Kristen. Iya. Semua ada perbedaan, gitu. Iya. Perbedaan itu indah, gitu kan. Betul. Tinggal kita, kalau semuanya Muslim, yang Kristennya nanti begitu. Kalau ini satu- musik ini coki dong. Oh iya. Nah, coki. Itu juga gitu kan, satu Muslim, Iya. satu Kristen. Gitu. Itu nantinya adalah perbedaan itu indah. Benar. By the way katanya lo punya bingkisan buat Mas Lutfi. Oh iya. Oleh-oleh sebelum kita closing. Closing nih, ini ada oleh-oleh nih dari kita nih. Wes. Ini hampers lebaran. Ini lagi bulan Ramadan. Kita kasih Bulan hampers Ramadan, lebaran. Sebelum ngomong-ngomong hampers lebaran, ini ada tulisannya apa? Eid Mubarak. Eid Mubarak. Kita nyanyikan dulu. Salah-salah. Hah? Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba
Tiba-tiba marhaban. Tiba-tiba. Kalian ya, hebat ya. Iya. Oh, ini channel udah di endorse. Boleh dibuka nggak? Jadi Boleh, Scarlett, boleh, terima boleh. kasih untuk Terima kasih untuk hampersnya. hampersnya. Hampersnya dari Mas Boleh Lutfi. buka ya? Boleh. Boleh. Berat banget pastinya. Wih. Kotak ya. Cuy, biar kelihatan Satu, itu biar dua. wow gitu. Ya. Maaf karena belum ditransfer. Belum ditransfer kan dimasukin produk. Kedesnya dulu. Kedesnya dulu. Kedesnya dulu. Nanti kalau udah transfer baru Baru ada isinya. jadi sekalian ya cuy. Ini Clarissa, pancingan. ayo tolong nih. Ini channel ini di endorse ya. Iya. Murah 150.000 per Terserah lah mau produk dulu doang juga gak apa-apa gitu. Serum dong nggak apa-apa dah. Gitu ya. Oke. Ngarep banget kita ya. Ini ya ampun, ya udahlah. Nanti saya bantuin untuk dislike konten ini. Buat teman-teman yang mau like atau dislike bebas karena di sini kita hanya sebatas berbagi, bercanda untuk hiburan saja. Ya. Pesan buat netizen yang nonton ini dari Mas Lutfi sebelum kita closing, silakan. Oke, buat para netizen di seluruh Indonesia maupun di segala penjuru dunia, kalian boleh dislike konten seseorang, konten kreator, artis ataupun influencer. Bebas, kalian bisa dislike sesuka hati kalian. Tapi ingat, jangan sampai selek sama konten kreator. Dislike boleh, tapi jangan selek. Saya Niko Bento Saya Dipage. dan Saya siapa? Saya siapa ya? siapa? Lutfi Agiza. Lutfi Agiza. Kami bertiga mohon pamit. Bye-bye. Bye. Dah. Oke. Iya. Jangan lupa dislike ya.